Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Nah, sekarang masuk di episode ketiga untuk akuarium air laut. Sebenarnya ini sudah minggu kelima sih, ya sekitar minggu kelima, minggu keenam. Nah, beberapa hari yang lalu tuh tahu-tahu muncul lumut dikit-dikit dan akhirnya menutupi semua dead rock gua itu, karang yang ada di dalam. Pemandangannya jadi jelek banget sih gitu. Nah, di episode ini gue pengen kasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Salah satunya juga kan karena ya mungkin karena sudah banyak kotoran gitu kan, terus akhirnya terlalu banyak pencahayaan. Sebenarnya alga atau lumut ini memang pasti akan tumbuh sih gitu kan, terpapar sinar matahari, pencahayaan gitu kan, akhirnya perlahan-lahan mulai muncul. Tapi lama-kelamaan dilihat nggak enak sih ya. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya juga nanti untuk bersihin satu persatunya dari si karangnya itu sendiri. Ya kalau dilihat sih sebenarnya nggak akan benar-benar bersih seperti sedia kala, tapi paling nggak jadi tetap lebih enak dipandang dibandingin ketika pas lagi alganya ini terjadi sih. Oke, sementara itu dulu aja. Sekarang kita lihat gimana caranya gue bersih-bersih. Oh ya, gue bersih-bersihnya pakai sikat gigi sih. Kalau untuk yang kacanya pakai spons biasa, tapi memang khusus itu. Sikat giginya memang gue pakai cuma untuk bersihin karangnya aja, bersihin nyikatin si karangnya aja. Dan kalau untuk sponsnya memang gue khusus untuk itu aja. Oke, kita lihat ya kayak gimana. Satu, yaitu pencahayaan. Nah, pencahayaan ini dibagi jadi dua sih gitu. Satu nih, misal yang kita lihat dari lampu akuariumnya ini sendiri. Sebaiknya memang lampu akuariumnya ini nggak menyala selama 24 jam terus menerus. Jadi memang sebaiknya sih dibatasi sih. Jadi satu, hemat listrik ya, lumayan nih lampu akuariumnya wattnya. Dan yang kedua sebenarnya juga membatasi nanti munculnya si alga ini gitu, karena semakin banyaknya terpapar sinar atau sinar dari lampu atau sinar matahari, ya akan muncul lebih cepat. Dan sinarnya ini sendiri selain lampu juga sebenarnya sinar matahari. Nah, makanya sebenarnya sih sebaiknya tempat akuariumnya ini tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Pastilah ya, sinar matahari itu akan mempercepat proses tumbuhnya si alga itu sendiri. Nah, penyebab kedua itu kotoran. Kotorannya ini dari apa aja sih? Kotorannya bisa dari sisa makanan gitu. Misal kalau gue kasih makan pelet ke ikan, biasanya tuh banyak sisa tuh gitu kan. Ada yang kemakan, ada yang masuk ke overflow saringan pembuangan. Nah, itu masuk ke saringan dan itu bisa lumayan tuh ganggu. Nah, yang kedua ya kotoran-kotoran dari si ikannya ini sendiri itu kan, habis makan pasti kan itu ada yang terbuang gitu. Nah, hasil buang-buangan itu yang akan menyebabkan jadi fosfatnya jadi tinggi, amonia jadi lebih tinggi, dan dengan tingginya fosfat, amonia dan nutrien-nutrien lainnya itu mempercepat pertumbuhannya si alga. Gitu sih. Lalu gimana mengatasinya? Caranya gimana? Satu, yang pastinya pertama kita lakukan ya bisa jadi hilangkan secara manual. Gimana caranya? Kalau saya sih benar-benar bersihin pakai sikat gigi, digosok gitu. Nah, ini di videonya digosok pelan-pelan ya, gosok pelan-pelan, jadi nggak bikin stres si ikannya akan stres nggak ya misal kalau gue gosok-gosokin ini. Tapi ya udahlah, ini salah satu cara paling ampuh sih, gosok-gosok si karangnya ini, dead rocknya ini pakai sikat gigi. Yang sikat gigi yang gue pakai ini khusus ya, bukan sikat gigi yang udah gue pakai, bau jigong dong kalau gitu. Ya ini sih. Nah, sementara silakan enjoy dulu video gue waktu bersihin. Kalau nggak suka boleh skip beberapa menit untuk tahu selanjutnya seperti apa. Sementara lihat dulu aja ya bersih-bersihnya. Dah.
Selain menggunakan sikat gigi nih untuk membersihkan si di karang-karangnya, gue gunain juga spons juga ya. Ini sponsnya untuk ngelap-ngelapin kaca. Sebenarnya ini debatable sih, banyak yang gak setuju kalau masukin bersihin kaca pakai spons gitu kan, pakai yang tipe yang magnetik. Tapi pernah nyoba pakai magnetik kan susah banget tuh, itu ribet sih, bukan susah, ribet dan susah. Terus nyobain pakai ini nggak ada masalah, jadi ya oke aja sih ya harusnya. Yang penting sponsnya ini spons yang bersih gitu. Spons yang tadi nggak dipakai untuk lap piring, nah itu baru masalah tuh kalau menurut gua. Kalau cuma sekedar sponsnya memang khusus yang kayak sikat gigi yang gue pakai, memang dipakai memang hari-harinya untuk ngelap akuarium, harusnya nggak ada masalah sih. Tapi memang setiap hari kan setelah ngelap kacanya pakai spons ini, gue bersihin juga gitu dan gue keringin mudah biar nggak terkena jadi kayak banyak jamur atau apa. Ya mudah-mudahan aman sih, dan so far ini sampai sekarang aman, gue ngelap pakai kaca, jadi oke aja. Nah, kalau sudah selesai nih bersih-bersih, gosok-gosok si karangnya, selanjutnya kita lakuin water change. Nah, bisa jadi kan terlalu banyak tuh nutrien-nutrien di dalam si air akuarium ini, jadi sebaiknya kita tukar dengan air yang masih fresh. Kita sedot-sedot dulu guys. Ini gue lagi nyedot air-airnya gitu ya, lumayan lah, gak usah terlalu banyak dulu sih. Kalau gue biasanya dikit-dikit tapi rutin tiap hari. Nah, kalau udah masukin air lautnya, water change juga menggunakan pakai air laut ya guys. Nah, ini gue pakai dua sih, campur atas sama campur yang bawah. Ini gue taruh dulu air lautnya, isi dari atas dulu. Ini seperti ini. Udah, nah juga biasanya gue juga selain taruh atas juga gue taruh bawah juga, nggak banyak sih. Ini udah atas juga, terus bagian bawahnya juga pakai air laut. Nah, cara berikutnya yaitu memberikan bakteri starter lagi sih. Sebenarnya bukan untuk starter, tapi naruh Biodigest sama Bioptimnya ini lagi. Kenapa? Karena sebenarnya gue ngikutin rekomendasi aja sih. Rekomendasi dari si Prodibio ini, Biodigest sama Bioptim, itu sebaiknya diberikan lagi setelah 15 hari satu fill itu gitu. Nah, gue juga ngasih sih lumayan satu ini sebenarnya udah lewat dari 15 hari sih. Itu kan udah sebulan lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, fungsinya kan kalau yang Biodigest sama Bioptim ini, Biodigest kan filtrasi secara biologis gitu kan, jadi lebih baik lah. Mungkin kemarin juga filtrasinya mungkin sudah mulai berkurang kali ya gitu, nggak terlalu oke. Jadi ini gue tambahin biar tetap jernih guys gitu. Nah, pas lagi masukin si Bioptimis fillnya ini, awal tuh gue bingung tuh harus gimana. Nah, caranya sebenarnya ini Bioptimnya ya. Caranya itu sebenarnya dibalik dulu terus dipotek bagian atasnya. Nah, kalau udah dibalik lagi jadi yang udah kepotek bagian bawah. Nah, itu belum keluar tuh. Potek lagi bagian atasnya lagi, yang udah kita balik itu baru deh si cairan di dalamnya itu baru bisa turun. Tapi hati-hati ya guys, jangan sampai si fillnya ini kan kaca tuh jadi ngelukain tangan lo sendiri. Oke, gitu aja sih tipsnya, semoga bisa bermanfaat ketika si Biodigest sama Bioptim ini. Terima kasih ya udah nonton sampai episode 3 kali ini. Kalau suka sama videonya boleh loh di like, komen, subscribe juga ya, jangan lupa. Ya kalau ada sesuatu boleh lah nanti tanyain aja di komen, nanti sebisa mungkin gue jawab. Dah.